Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, selama ini ada penyesatan dari kubu pihak penuduh ijazah palsu maupun para pendukungnya, bahwa di mana-mana mereka beropini, pihak mereka lah yang selama ini mengajukan bukti dan data. Padahal sesungguhnya tidak. Kalau kita cermati, para gerombolan penuduh ijazah palsu, khususnya trio RRT, itu sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti, tidak pernah menunjukkan data, kecuali hanya asumsi, opini liar mereka, dan juga disinformasi. Khususnya ini terkait dengan tuduhan mereka terhadap ijazah mantan Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo ya. Sebenarnya bukti-bukti sudah banyak, sudah tersebar. Kalau kita cermati, memang demikian adanya. Mereka tidak pernah menunjukkan bukti kecuali asumsi mereka sendiri, persepsi mereka sendiri, tafsir-tafsir liar mereka sendiri. Dan itu semuanya bermuara pada disinformasi. Bahkan ada kalanya menjurus ke fitnah dan ujaran-ujaran kebencian atau yang kita kenal sebagai DFK. Taruhlah kita kasih contoh bagaimana Tifa dulu di sebuah stasiun televisi swasta, dia membaca judul buku saja tidak bisa. Saat itu ditampilkan di acara tersebut buku tentang 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM. Dia membaca buku saja tidak bisa. Tapi kemudian dia menafsirkan sendiri, kemudian dijadikan opini, seolah-olah itu adalah yang sahih. Padahal sudah saya bantah bahwa dia ternyata untuk membaca sebuah judul pun tidak mampu. Tapi kemampuan mereka yang paling kentara adalah mereka penyesatan opini publik lewat asumsi-asumsi liarnya. Begitupun contohnya Rismond. Rismond di siaran stasiun televisi swasta di Rakyat Bersuara, dia dengan PD-nya menyatakan bahwa hanya foto ijazah milik Jokowi satu-satunya di Indonesia yang berkacamata. Terus dia dengan ngawurnya mengatakan bahwa ada aturan ketat yang melarang itu di UGM. Dia menyontohkan di UI, di ITB, di Brawijaya, di mana-mana tidak ada foto ijazah yang pakai kacamata. Ya hanya Jokowi aja, di UGM pun hanya Jokowi saja. Itulah cara mereka bikin opini publik, penyesatan-penyesatan. Tidak berbasis data. Sedangkan kami yang mengkonter narasi mereka selalu pakai data. Seperti Rismond tadi, di konten saya yang terdahulu sudah saya buktikan. Saya mampu menunjukkan betapa banyak foto ijazah alumni UGM yang memakai kacamata. Bahkan Rismond dulu pernah menampilkan seorang tamu di acara podcastnya, yaitu Profesor Bagas. Dikiranya Profesor Bagas itu akan berpihak kepadanya. Tapi ternyata Profesor Bagas di podcast Rismond tersebut justru banyak menampik tuduhan-tuduhan Rismond, mementahkan tuduhan-tuduhan Rismond. Yang paling fatal adalah soal kacamata. Ternyata Profesor Bagas di foto ijazahnya pakai kacamata juga. Itulah kelebihan mereka, hanya bikin opini sesat. Itu satu-satunya kelebihan mereka. Tidak ada hal yang lain. Mereka tidak punya bukti, tidak punya data. Seperti Roy Suryo sangat sering itu tidak punya bukti, tidak punya data, tapi beropini untuk penyesatan publik, DFK, seperti itu. Seperti ini saya contohkan video Roy Suryo yang beberapa waktu yang lalu, dia juga tanpa data, tanpa bukti, tapi melakukan penyesatan publik. Akan saya putarkan videonya. Mbak perlu lihat ya, ini masyarakat Indonesia perlu lihat. Semenjak tahun 2014, itu semenjak Jokowi juga Presiden Indonesia, ada perubahan statuta di Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, bahwa definisi alumni itu tidak berarti lulus. Alumni itu pernah masuk tuh masuk sehari terus DO, drop out aja alumni. Jadi orang harus ngerti definisi alumni itu apa. Alumni itu pernah masuk, bukan berarti dia lulusan. Orang-orang yang tadi ngaku temennya sendiri tadi ya, Toha itu kan hanya tahu oh dia pernah kita satu kuliah, tapi tidak bisa meyakinkan kalau itu pernah lulus. Itu salah satu penyesatan opini publik yang dilakukan oleh
teroris dalam hal ini oleh Roy Suryo. Dia sama sekali nggak pegang data, nggak pegang bukti, tapi berani mengatakan bahwa sejak tahun 2014, yaitu sejak Jokowi menjadi presiden, ada perubahan statuta di Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada, bahwa yang dinamakan alumni itu tidak hanya yang lulus, tapi juga bagi yang tidak lulus. Tadi dia mengatakan bahwa seorang mahasiswa pun baru masuk 1 hari, kemudian kena DO pun tetap dianggap sebagai alumni. Itu katanya sejak tahun 2014. Itu tanpa data, tanpa bukti. Oke lah, kita mengikuti cara berpikir dia yang sesat. Artinya apa? Artinya sebelum tahun 2014 yang dinamakan alumni UGM itu berarti adalah orang-orang yang benar-benar lulus wisuda dan mendapatkan gelar sarjananya, mendapatkan ijazah. Kalau kita mengikuti logika dia ya, dia kan tadi mengatakan bahwa mulai tahun 2014 sejak Jokowi menjadi presiden, Kagama merubah statutanya bahwa yang dianggap sebagai alumni itu adalah semua orang meskipun hanya 1 hari masuk kemudian kena DO itu pun sudah disebut alumni. Berarti sebelum 2014, sebelum ada perubahan statuta seperti yang diomongan Roy, yang disebut alumni itu benar-benar murni adalah orang yang kuliah di UGM sampai lulus, sampai wisuda, sampai mendapatkan ijazah. Itu logikanya di situ. Berarti apa? Berarti menurut statement dari Roy Suryo, menurut logika Roy Suryo, ya Jokowi jelas alumni yang lulus, dapat ijazah, wisuda. Karena apa? Karena saya punya bukti bahwa di tahun 2009 saat Munas Kagama, Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Gadjah Mada, Jokowi sudah hadir 2009, jauh sebelum yang bersangkutan menjadi presiden. Itu adalah Munas Kagama ke-11 di tanggal 24 sampai 26 Juli 2009. Ayo, bagaimana ini? Roy kemakan omongannya sendiri. Berarti Roy harus mengakui bahwa Jokowi itu adalah alumni Universitas Gadjah Mada yang lulus dapat ijazah. Yang lulus sampai wisuda dapat ijazah. Itu kalau Roy mau konsisten dengan omongannya. Saya bisa membuktikan bahwa di Munas Kagama ke-11 tahun 2009 yang dilaksanakan tanggal 24 sampai 26 Juli, Jokowi hadir di acara Munas Kagama. Saya foto bersama dia. Waktu itu dia belum menjadi gubernur DKI. Jauh sebelum menjadi presiden juga. Dia sudah hadir di acara Munas Kagama, di mana itu adalah acara internal keluarga alumni Gadjah Mada. Jauh sebelum ada perubahan statuta di Kagama seperti omongan Roy. Berarti Jokowi menurut omongan Roy sendiri adalah alumni Universitas Gadjah Mada yang lulus mendapatkan ijazah. Kalau dia mau konsisten dengan omongannya, karena dia memang setiap kali omong tidak pernah pakai data, tidak pernah pakai bukti. Sedangkan kami ini yang kontra narasi dari kalangan Kagama maupun dari pihak lain selalu menyampaikan bukti dan data. Sekarang akan saya tampilkan foto bahwa Jokowi benar-benar hadir di acara Munas Kagama ke-11 tahun 2009 yang dilaksanakan tanggal 24 sampai 26 Juli 2009. Foto bersama dengan saya. Dan saya akan tampilkan kokard saya sebagai bukti bahwa di tahun 2009 itu saya benar-benar hadir di acara Munas Kagama ke-11 tahun 2009, ada Jokowi di sana. Akan saya tampilkan. Ini bukti foto saya bersama dengan Joko Widodo di acara Munas Keluarga Alumni Gadjah Mada ke-11 di tanggal 24 Juli sampai 26 Juli 2009. Ini bukti sahih, bukti foto jauh sebelum yang bersangkutan menjadi gubernur DKI dan jauh sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini bukti kokard saya mengikuti acara Munas Kagama ke-11 tahun 2009. Ini buktinya. Sekali lagi terbuktikan bahwa yang kontra narasi terhadap teroris itu justru yang memiliki bukti, memiliki data. Sedangkan mereka apa? Cuman omon-omon, cuman beropini, cuman berasumsi, DFK. Itulah yang terjadi.
foto tadi saya bersama Jokowi di tahun 2009 di acara Munas Kagama. Tentunya itu bukan pertama kali Jokowi hadir di acara internal Kagama. Itu hanya foto kebetulan saya berfoto bersama dengan Jokowi. Sebelum-sebelumnya saya yakin Jokowi sudah hadir. Mungkin sering hadir di acara-acara Kagama. Mungkin saya tidak hadir, dia hadir, atau saya hadir tapi belum mengenal dia. Karena dia belum menjadi apa-apa, hanya alumni biasa seperti kami ini. Inilah masyarakat harus tahu. Masyarakat harus tercerahkan, tersadarkan bahwa teroris itu sebenarnya memang tidak punya data, tidak punya bukti dalam tuduhan ijazah palsu mereka terhadap Jokowi. Mereka mengedepankan tuduhan disertai opini menyesatkan ke publik, fitnah, dan ujaran-ujaran kebencian. Itu yang terjadi. Untuk ini kita harus memahami duduk perkara permasalahan ini. Jangan sampai kita selalu hanyut dengan disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh gerombolan penuduh ijazah palsu, khususnya yang dilakukan oleh trio teroris. Mungkin video saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.